warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsa Dwi Putri dari Prodi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan kebiasaan makan suku Melayu Palembang. Bahas mengenai kebudayaan dan kekhasan dari Sumatera Selatan. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berada di sebelah selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur. Ibu kota dari Sumatera Selatan yang menjadi pusat pemerintahan provinsi ini pastinya udah gak asing lagi untuk kalian. Yaps, benar sekali, ibu kotanya adalah Palembang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah, setelah mendengar kata Palembang, apa yang langsung ada di benak kalian nih? Pasti salah satunya adalah empek. Sama seperti provinsi lainnya, Provinsi Sumatera Selatan juga punya banyak hal menarik yang gak kalah keren dari provinsi lainnya. Hal yang paling terkenal dari provinsi ini adalah Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini merupakan ikon kota Palembang yang merupakan hadiah dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Selain itu, sama seperti provinsi lain yang memiliki beragam suku di dalamnya, Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat beragam suku seperti suku Komering, suku Palembang, suku Gumai, suku Semedo, suku Lintang, suku Kayuwagu, dan masih banyak lagi. Provinsi Sumatera Selatan juga terkenal dengan berbagai tarian tradisionalnya. Salah satunya adalah Tari Putri Bekusek. Tarian ini adalah salah satu tarian tradisional dari Palembang. Arti tarian ini menceritakan tentang seorang putri yang sedang bermain. Nah, untuk kamu yang suka mencari makanan khas, Palembang punya beragam makanan khas. Salah satunya adalah pempek. Makanan khas Palembang yang merupakan olahan ikan yang bisa dijadikan oleh-oleh khas Palembang. Buat kamu yang datang berkunjung ke Palembang, kamu wajib datang berkunjung ke Museum Balap Putra Dewa. Dalam museum ini, kamu akan melihat beragam koleksi peninggalan dari zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga zaman kolonial Belanda. Selain berupa benda, kamu juga akan melihat rumah adat Limas yang menjadi gambaran dalam uang Rp10.000 dan juga rumah uli. Menarik bukan? Jadi semakin tertarik untuk berkunjung. Selain makanan tradisional dan lokasi wisata yang menarik, Sumatera Selatan juga punya beragam budaya yang menarik juga loh. Ada beragam pakaian adat dari Sumatera Selatan. Salah satunya adalah pakaian adat Aisan Paksangko yang melambangkan keagungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan celanok sutra. Celana berbahan sutra yang mempunyai motif ukel dengan simbol berupa sifat lemah lembut. Lalu ditutupi dengan kain songket lepus bersulam emas. Lalu pada bagian tengah ada baju lengan panjang berwarna merah yang kemudian ditutupi dengan jubah motif tabur bunga emas yang senada dengan celananya. Gak ketinggalan juga tambahan hiasan kepala yang disebut songkok emas sebagai penutup kepala, serta ada tambahan aksesoris kalung. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah yang menggunakan kain songket lepus warna merah bersulam emas. Lalu pada bagian tengah, pakaian perempuan menggunakan baju kurung merah ningrat bertabur bunga bintang keemasan lengan panjang. Baju ini dilengkapi dengan rantai penutup dada. Lalu pada bagian atas, perempuan juga menggunakan penutup kepala, yaitu menggunakan mahkota Aisan Paksangko. Lalu ada tambahan aksesoris di pinggang dan juga di leher. Wah, pakaian adat Provinsi Sumatera Selatan ini identik dengan warna merah dan juga emas ya. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Sumatera Selatan juga gak kalah menarik loh. Sama seperti rumah adat umumnya yang ada di Indonesia, rumah adat dari Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan rumah panggung yang disebut rumah limas. Rumah ini disebut rumah limas karena bentuknya yang memang seperti limas. Rumah yang terdiri dari beberapa lantai ini biasanya digunakan sebagai tempat pesta pernikahan atau acara adat karena sangat luas. Oh iya, lagu-lagu khas Sumatera Selatan juga menarik loh. Di antaranya adalah lagu daerah Ribulah Ribu, Cukma Ilang, Dek Sangke, Dirot, Tari Tangkai, Petang-Petang, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah suku Melayu Palembang. Suku Palembang disebut juga sebagai Melayu Palembang yang mendiami Palembang dan juga wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan statistik penduduk suku Melayu Palembang berjumlah sekitar 3.800 populasi yang hidup di Indonesia. Suku Melayu Palembang pada dasarnya adalah suku Melayu yang telah melebur dengan budaya bangsa Arab, Tiongkok, India, dan Jawa. Dikarenakan dahulu kala, Palembang merupakan tempat pusat perdagangan antara bangsa. Asal-usul suku Melayu Palembang. Yang pertama, suku Palembang merupakan hasil perpecahan antara suku Arab, Tiongkok, Jawa, dan suku lainnya. Pada mulanya orang-orang Tiongkok yang tiba di Palembang menduduki Sungai Musi. Karena itu menyebabkan perkawinan pribumi dan Tiongkok. Maka tidak heran jika suku Palembang didominasi oleh keturunan Tiongkok. Dan yang kedua, banyak suku Palembang yang tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan. Pada zaman dahulu, banyak orang bekerja sebagai penambang emas di muara Sungai Ogan. Meski tidak persis di tepi laut, arus sungai memudahkan kapal dagang mencapai kaki gunung. Pedagang dari Cina dan Timur dengan berbaur dengan masyarakat setempat sehingga terjadi akulturasi budaya. Oleh karena itu,
Kota Palembang merupakan tempat berkembangnya budaya Melayu, Tiongkok, dan Timur Tengah. Yang ketiga, pada suku Palembang masyarakat memiliki gelar pada setiap nama. Gelar didasarkan kasta yang ada. Gelar tertinggi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Gelar ini disebut Raden untuk laki-laki dan Raden Ayu untuk perempuan. Nama Mas Agus dipakai untuk laki-laki dan Mas Ayu untuk perempuan. Selain itu, terdapat gelar Kemas untuk laki-laki, untuk perempuan Nyimas. Gelar keturunan ulama adalah Ki Agus untuk laki-laki dan Nyanyu untuk perempuan. Suku Palembang menganut sistem partilasi, artinya garis keturunan mengikuti keluarga ayah. Ciri khas orang Palembang lainnya adalah tidak bisa mengucapkan huruf R. Selanjutnya, kebudayaan suku Melayu Palembang. Yang pertama, Dul Muluk adalah salah satu pertunjukan rakyat di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang berasal dari pembacaan syair Abdul Muluk, lalu menjadi sebuah seni sastra tutur berbentuk teater tradisi. Yang kedua, tari Gending Sriwijaya merupakan tari yang melukiskan kegembiraan garis-garis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari Gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Yang ketiga yaitu genre. Musik di kota Palembang adalah perpaduan musik gambus klasik, musik gambus Melayu, dan musik gambus modern. Aliran seni musik ini kerap dialantunkan dalam berbagai hajatan warga kota Palembang, mulai dari kelahiran, kiatan, hingga pernikahan. Kebiasaan makan suku Melayu Palembang. Kebiasaan makan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tata cara makan, frekuensi makan, pola makan, kepercayaan terhadap makanan, distribusi makanan dalam keluarga, penerimaan makanan, dan cara pemilihan bahan makanan yang akan dimakan. Selain itu, ketika suatu masyarakat berpindah ke daerah dengan perbedaan nilai budaya, adaptasi terhadap masyarakat yang baru juga akan muncul. Kebiasaan makan masyarakat Palembang yaitu masyarakat Palembang menyukai makanan cuka. Salah satunya kebiasaan makan, artinya makan pempek dengan saus dengan kuahnya bernama cuka. Sudah menjadi kebiasaan orang Palembang makan pempek, rujak mie, lenggang, dan makanan sejenisnya disiram atau dicocol dengan kuah cuka. Tradisi makan ngobeng. Palembang, Sumatera Selatan memiliki banyak tradisi yang diwariskan turun-menurun. Salah satunya adalah ngobeng. Ini adalah tradisi makan bersama masyarakat Palembang yang sering disebut dengan ngidang, yang berarti dalam bahasa Palembang menghidangkan. Tradisi ini biasa dilakukan pada saat acara pernikahan, syukuran, perayaan hari-hari keagamaan, dan lain sebagainya. Melansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ngobeng sendiri sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Ngobeng sebenarnya berasal dari tradisi Islam, yakni makan menggunakan tangan secara langsung sambil duduk bersila sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dibawa oleh pendatang Arab ke Palembang dan kemudian mendapat pengaruh dari kultur masyarakat setempat. Dalam budaya Arab, makanan dan lauk pauknya di tempat dimakan secara bersama-sama oleh 4 orang atau lebih. Sementara dalam ngobeng Palembang, baik nasi putih dan lauk pauknya diletakkan di wadah terpisah, namun dihidangkan dalam satu tempat. Satu hidangan dalam ngobeng ditunjukkan untuk 8 orang. Adapun sajian makanan dalam ngobeng berupa lauk, sayur, sambal, dan buah-buahan, serta nasi putih atau nasi minyak yang dihidangkan di dalam atau nampan yang diletakkan di tengah-tengah hidangan. Ngobeng sendiri memiliki banyak nilai filosofis atau tujuan, di antaranya menjalin komunikasi, silaturahmi, gotong royong, menghormati yang lebih tua karena didahulukan, dan hidup sederhana karena duduk lesehan. Dalam wacana sosial masyarakat Palembang, makanan tak hanya sekedar pengisi perut. Pantangan dan etiket mengiringnya. Tren makanan cepat saji atau fast food mulai terasa dampaknya pada budaya makanan orang Indonesia. Tidak banyak lagi yang tahu filosofi makanan hidangan, yaitu makan bersama, duduk lesehan mengelilingi dalam lebar. Tradisi Palembang sebagai ungkapan setia kawan, susah senang sama dirasa. Yang pertama, satu hidangan untuk disantap 8 orang.
Yang kedua, gunakan tangan kanan saat makan. Yang ketiga, orang yang dihormati atau dianggap lebih tua dipersilakan lebih dahulu. Dan yang keempat, duduk dalam posisi bersila bagi lelaki dan kedua kaki dilipat ke belakang bagi wanita. Yang kelima, lelaki dan perempuan tidak diperkenakan duduk dalam satu.